jelas tidak ada. Oke. Tapi Ibu Catherine ini merasa sesuai dengan perjanjian di notarial ya, bahwa perkawinan mereka itu ada perjanjian. Perjanjian itu di mana dinyatakan di sana bahwa Ida Masih itu berkewajiban memberikan uang 100 juta setiap bulan untuk istrinya. Itu perbuat satu aturan hukum yang menjadi undang-undang yang disepakati oleh mereka, dan itu mereka harus taat. Nah, ternyata oleh hakim tidak dikabulkan tuntutan nafkah lampau, nafkah yang belum terbayarkan, ditolak oleh hakim. Yang dikabulkan itu adalah idah dan mut'ah. Kembali kepada ketentuan hukum dalam kompilasi hukum Islam, ada hak istri dalam kompilasi hukum Islam, dan juga diperkuat dengan sema dan perma. Perempuan yang berhadapan dengan hukum, perempuan yang mengajukan gugatan mendapatkan hak-haknya uang idah dan mut'ah. Jadi hakim hakim sudah berpatokan dan berpikir bahwa putusan perma dan sema MA itu yang sangat ditaati oleh hakim, bukan atas kemauan hakim PA Depok. Berarti sebelum pernikahan ada perjanjian pranikah? Ya, disebut dengan perjanjian pranikah, di mana di situ diwajibkan kepada Ida Masih memberikan uang 100 juta setiap bulan. Dan itu waktu itu disetujui dan itu dijalankan itu pun terbukti ada yang dibayar, ada yang tidak, ada yang dibayar. Artinya grafik itu menurun, bukan stuck begitu. Nah, mungkin pertimbangan hakim bahwa Ida Masih punya itikat baik mau menafkahi istrinya, walaupun tidak memenuhi 100 juta setiap bulan, tapi ada satu niat nawaitunya, Ida Masih memberikan nafkah lahiriah kepada istrinya. Mungkin alasan itulah hakim menolak permintaan Catherine dalam hal ini nafkah terhutang. Nah, selanjutnya Bang, langkah Abang ketika ini kan banding ini atas keberatan uang yang 700 juta itu, ya, termasuk bukti-bukti yang tidak bisa dibuktikan oleh pihak sana. Apakah Abang sendiri sudah mempunyai bukti-bukti sendiri untuk ibarat kata ya menangkis banding tujuan? Ya, kalau saya kembalikan saja kepada majelis hakim ya, kepada putusan pengadilan agama tingkat pertama itu, menurut saya putusan yang sudah sangat sempurna dan cermat. Dan di situ saya hanya mau membantah bahwa Ida Masih itu poin bandingnya bahwa saya tidak sanggup. Itu putusan yang itu terlalu mengada-ngada, uang yang 700 juta itu yang dia keberatan. Dan saya sebagai kuasa hukum ya berpatokan apa yang menjadi putusan hakim itu putusan yang sangat amat sempurna, dan itu juga demi ketuhanan kan. Berarti dua putusan Allah itu. Nah, sekarang mau dibantah apa? Sah-sah saja Ida Masih mengatakan saya keberatan, fine, nggak ada masalah, silakan. Tapi Ibu Catherine dalam hal ini hanya berpatokan, tolonglah dipenuhi putusan pengadilan, tolong dilaksanakan. Kalau itu dilaksanakan, nggak usah banding segala macam, udah selesai, cerai terjadi. Dan terakhir menurut Ibu Catherine ya sampaikan ke saya, Pak, saya udah capek Pak, tolong perkara jangan berlama-lama lah. Kenapa? Karena persoalan masalah uang yang tidak mau dipenuhi oleh Ida Masih, sedangkan putusan itu sudah merupakan putusan yang mengikat dan putusan yang sudah final dan sudah diputus oleh hakim. Soal dia banding, jangankan banding, satu kalimat pun kurang boleh-boleh aja. Tapi udah ada hasil banding dari MA sendiri Pak? Belum. Nah, ini dalam berproses, bandingnya itu dalam berproses ke Pengadilan Tinggi Agama DKI. Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Bandung. Bang, emang Ida Masih sendiri sanggupnya berapa sih nafkah mut'ah dan idah per bulan? Diajukan ke majelis juga? Dalam memorinya sendiri dia tidak mengatakan berapa kesanggupannya, dia hanya menolak aja. Saya tolak bahwa istri saya intinya tidak mau bayar. Bahasanya ya kalau bisa dikatakan nggak mau bayar ya haknya Pak Ida Masih mau bayar atau tidak. Tapi ada kesepakatan di luar itu, di luar meja atau? Dalam hal ini untuk uang yang sudah uang idah dan mut'ah yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Depok itu tidak ada kompromi antara Ida Masih dengan Ibu Catherine. Bahkan Ibu Catherine sendiri berulang-ulang mencoba menghubungi Ida Masih, telepon, WhatsApp, no comment, no respon.
Pak, ketika kewajiban itu tidak terpenuhi, apakah bisa ada penuntutan secara pidana? Kalau selama ini kalau kita kembali kepada hukum beracara, yang namanya putusan pengadilan itu Terikat. membawa risiko dan mengikat. Iya. Dan apabila orang tidak menjalankan putusan, ya bisa pidana. Nah gitu. Iya, artinya kan tetap berbuntut kasus hukum kan? Kalau Ibu Catherine mau melanjutkan, Melanjutkan, kalau tergantung. tidak ya silahkan. Tapi karena ini nuansanya perdata murni, ya silahkanlah bermusyawarah. Kalau misalnya tidak sanggup 700, ya mungkin 500, mungkin 600. Boleh nawar. Menawar itu dengan kesepakatan antara Ibu Catherine dengan Ida Mase. Dan selama ini tidak ada kesepakatan Nggak itu. ada itu. Saya mencoba menjembatani. Ya udahlah Bu Catherine, kalau Ibu Catherine mau cepat-cepat mau cerai, ya kita komunikasikan dengan lawyernya. Ya sudah, kita cari win-win solution. Iya, Atau setidak-tidaknya membuat akta vandading di pengadilan, perdamaian di pengadilan. Saya sangat sanggup 700, saya sanggup 200. Bu Catherine mau? Oke, mau, tanda tangan. Kelar ya. Selesai. Itu pun terakhir Ibu Catherine saya sampaikan, Bu Catherine saya minta izin, apakah Ibu berkenan untuk saya menelpon salah satu kuasa hukumnya Ida Mase untuk membicarakan ini. Kalau memang disepakati, kan putusan itu bisa bisa tidak harus ditaati. Kesepakatan itu ada kesepakatan tersendiri, dibuat dading di pengadilan. Oke? Bang, Siap. intinya Bu Keket tuh udah ikhlas atau gimana sih Bang? Ya, kalau orang cerai nggak ada yang ikhlas lah. Enggak, maksudnya dengan tuntutan uang. Tuntutan mutlak itu. uang sampai hari ini Bu Keket itu tetap bersandarkan kepada putusan Pengadilan Agama Depok. 700 ya bayar lah. Gitu. Kan Mobil udah gimana? penetapan hukum ya. Mobil gimana? Kalau masalah mobil, saya jujur saja. Saya offset kalau masuk di situ. Ya, tapi Bu Catherine mengatakan mobil itu memang masih ada dengan Ibu Catherine. Perlu saya sampaikan atas ucapan dia ke saya ya, bukan saya. Mengatakan bahwa mobil itu atas nama ibu saya, Ibu Rosita. Orang tuanya. STNK-nya nama Bu Rosita, BPKB-nya nama Pak Rosita. Kemudian mobil itu dilakukan top up pinjaman, tambahan pinjaman. Nah, tambahan pinjaman dengan berjalannya waktu Ida Mase nggak mau bayar saya. Terus leasing ngejar mobil, di mana mobil deh? Lah kata Bu Catherine, lah kalaupun di top up, pertama itu mobil kan milik orang tuanya Ibu Keket. Ibu Keket, Ibu Rosita. Walaupun itu kalau ada tambahan utang, izin atau tidak-tidaknya ada surat kuasa dari Ibu Rosita, ibu kandungnya Keket. Oke, silakan. Itu satu, Surat kuasa. surat kuasa. Terus kedua, dalam perjanjian mobil yang dileasingkan itu Ida masih mendapatkan uang, itu otomatis menjadi harta bersama. Karena dalam perkawinan ngambil uang di bank, itu ada haknya Keket di situ, ada haknya Ida Mase. Misalnya pinjam 1 juta, ya 500 punya haknya Ibu Keket, 500 haknya Ida Mase. Ini konfliknya, jadi ini tidak terselesai dan saya tidak mau masuk sini karena bukan wilayah hukum saya. Siap. Offset saya kalau masuk. Oke, Bang, Siap. satu lagi Bang, meskipun Bu Keket sudah mengajukan kontra memori banding, oke. berarti ini sekarang hanya tinggal menunggu hasil dari MA aja atau seperti apa? Saya luruskan bahwa putusan PA Depok karena Ida masih tidak menerima dan keberatan, maka diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang insya Allah tidak berlama-lama, mungkin sebulan atau 2 bulan, mungkin bisa awal September putusan bandingnya keluar. Ya kita nggak tahu juga tiba-tiba putusan bandingnya apa, kita Ya. nggak ada yang tahu, Diterima atau ditolak. diterima atau ditolak, atau setidak-tidaknya bisa ditambahin, bisa dikurangin. Ya. Nah kita kan Ada nggak tahu. catatan khusus. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan. Kalau nanti tiba-tiba putusannya melebihi dari PA Depok gimana? Nah, ini lebih repot lagi. Bisa Oke. aja.